Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, dalam keberadaannya di dunia ini, seringkali menghadapi misteri yang tak terungkap dan fenomena yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Salah satu fenomena yang kerap menjadi perbincangan adalah kekuatan batin dan titisan kekuatan dari leluhur. Banyak yang percaya bahwa kekuatan ini bukan hanya mitos, melainkan kenyataan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Video ini akan mengupas tanda-tanda orang yang diberkahi kekuatan batin dan titisan kekuatan kakek leluhurnya sejak lahir. 1. Pengenalan kekuatan batin dan titisan leluhur. Kekuatan batin seringkali diartikan sebagai kemampuan spiritual atau non-fisik yang melampaui batasan fisik manusia biasa. Ini bisa berupa intuisi yang tajam, kemampuan penyembuhan, atau bahkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan entitas di luar alam sadar. Sementara itu, titisan leluhur merujuk pada warisan kekuatan atau kemampuan khusus yang diturunkan melalui garis keturunan keluarga, biasanya dari seorang kakek atau leluhur yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. 2. Tanda-tanda diberkahi kekuatan batin sejak lahir. A. Insting yang sangat tajam. Salah satu tanda utama seseorang yang diberkahi kekuatan batin adalah insting yang sangat tajam. Sejak kecil, mereka seringkali menunjukkan kemampuan untuk merasakan bahaya atau peluang sebelum hal itu terjadi. Misalnya, mereka mungkin merasa tidak nyaman di tempat-tempat tertentu tanpa alasan yang jelas, hanya untuk menemukan kemudian bahwa tempat tersebut memiliki sejarah kelam. B. Kemampuan penyembuhanan. Beberapa orang dengan kekuatan batin memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Mereka mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi orang-orang di sekitar mereka merasa lebih baik setelah menerima sentuhan atau doa mereka. Ini bisa berupa penyembuhan fisik, mental, atau emosional. C. Koneksi dengan alam. Mereka yang memiliki kekuatan batin seringkali merasa terhubung dengan alam secara mendalam. Mereka mungkin merasakan energi dari pohon, batu, atau air. Koneksi ini seringkali membuat mereka merasa damai saat berada di alam terbuka dan bahkan dapat mempengaruhi cuaca atau tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. D. Penglihatan dan mimpi. Visi dan mimpi yang kuat adalah tanda lain dari kekuatan batin. Orang-orang ini mungkin mengalami mimpi yang jelas dan bermakna yang memberikan petunjuk tentang masa depan atau jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Terkadang, mimpi ini bisa begitu nyata sehingga mereka merasa seperti benar-benar mengalami peristiwa tersebut. 3. Tanda-tanda titisan kekuatan leluhur. A. Cerita keluarga. Seringkali, tanda pertama dari titisan kekuatan leluhur adalah cerita-cerita yang diceritakan dalam keluarga. Leluhur yang memiliki kekuatan biasanya akan dikenang dalam cerita keluarga sebagai sosok yang luar biasa. Anak-anak dalam keluarga tersebut mungkin mendengar kisah tentang kakek buyut yang mampu menyembuhkan, melihat masa depan, atau memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. B. Kehadiran roh leluhur. Banyak yang percaya bahwa roh leluhur dapat hadir dalam kehidupan seseorang yang mewarisi kekuatannya. Kehadiran ini mungkin dirasakan sebagai kehadiran yang menenangkan atau bahkan melihat sosok bayangan leluhur dalam mimpi. Ini seringkali dianggap sebagai tanda bahwa leluhur tersebut mengawasi dan melindungi keturunannya. C. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Orang yang menerima titisan kekuatan leluhur seringkali menunjukkan kemampuan yang tidak dapat dijelaskan dengan sains modern. Misalnya, mereka mungkin memiliki kekuatan fisik yang luar biasa tanpa latihan khusus, atau memiliki pengetahuan yang tidak pernah mereka pelajari secara formal. 4. Cara mengembangkan dan menghargai kekuatan ini. A. Meditasi dan kontemplasi. Untuk mengembangkan kekuatan batin dan menghargai warisan leluhur, meditasi dan kontemplasi adalah langkah penting. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan membuka diri terhadap intuisi dan petunjuk batin. Kontemplasi tentang cerita-cerita keluarga dan pengalaman pribadi juga membantu seseorang memahami dan mengintegrasikan kekuatan ini dalam kehidupan sehari-hari. B. Belajar dari sumber yang dapat dipercaya. Mencari bimbingan dari guru spiritual atau tokoh yang memahami kekuatan batin dapat sangat membantu. Mereka dapat memberikan wawasan dan latihan yang dirancang untuk mengasah kemampuan ini. Selain itu, membaca buku-buku spiritual dan sejarah keluarga juga bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam. C. Menerima dan menggunakan dengan bijak. Yang paling penting adalah menerima kekuatan ini dengan rasa syukur dan menggunakan dengan bijak. Kekuatan batin dan titisan leluhur adalah hadiah yang harus digunakan untuk kebaikan, membantu diri sendiri dan orang lain. Menggunakan kekuatan ini untuk tujuan negatif atau egois dapat membawa konsekuensi yang buruk. Kekuatan batin dan titisan kekuatan kakek leluhur adalah fenomena yang mengagumkan dan penuh misteri.
Orang yang diberkahi dengan kekuatan ini sejak lahir seringkali menunjukkan tanda-tanda yang jelas, seperti insting yang tajam, kemampuan penyembuhan, dan koneksi dengan alam. Warisan ini, yang diturunkan melalui generasi, mengandung potensi besar untuk kebaikan jika dikembangkan dan digunakan dengan bijak, melalui meditasi, pembelajaran, dan penerimaan. Seseorang dapat menghargai dan memanfaatkan kekuatan ini untuk membawa dampak positif dalam kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Perbedaan kekuatan batin titisan leluhur dengan bakat kekuatan batin sejak lahir. Kekuatan batin adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh beberapa individu, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi dunia fisik dan spiritual dengan cara yang unik. Kekuatan batin ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk titisan leluhur dan bakat bawaan sejak lahir. Video ini akan membahas secara mendalam perbedaan antara kekuatan batin yang berasal dari titisan leluhur dan kekuatan batin yang merupakan bakat alami sejak lahir, termasuk asal-usul, sifat, dan cara manifestasinya. Kekuatan batin titisan leluhur. 1. Asal-usul. Kekuatan batin titisan leluhur berasal dari hubungan spiritual dengan nenek moyang yang memiliki kemampuan khusus atau kedudukan penting dalam dunia spiritual. Dalam banyak budaya, nenek moyang yang memiliki kekuatan luar biasa dapat mewariskan kemampuan mereka kepada keturunan mereka. Ini sering terjadi melalui ritual atau praktek spiritual yang memperkuat ikatan dengan leluhur. 2. Sifat dan karakteristik. Koneksi spiritual. Orang yang memiliki kekuatan batin titisan leluhur biasanya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dunia spiritual dan leluhur mereka. Mereka mungkin menerima bimbingan, perlindungan, dan nasihat dari roh leluhur. Kemampuan spesifik. Kemampuan yang dimiliki seringkali spesifik dan berhubungan dengan leluhur tertentu. Misalnya, jika leluhur adalah seorang penyembuh, keturunannya mungkin memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Perlu pelatihan. Seringkali, kekuatan ini memerlukan pelatihan dan pengembangan melalui praktek-praktek spiritual untuk mencapai potensi penuh. Mereka mungkin perlu mengikuti ritual tertentu atau belajar dari seorang guru yang berpengalaman. 3. Manifestasi, ritual dan meditasi. Kekuatan ini sering dimanifestasikan melalui ritual dan meditasi yang membantu pemiliknya untuk terhubung dengan roh leluhur. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin menggunakan kemampuan ini untuk menyembuhkan, memberikan nasihat spiritual, atau melindungi komunitas mereka. Bakat kekuatan batin sejak lahir. 1. Asal-usul. Bakat kekuatan batin sejak lahir adalah kemampuan luar biasa yang ada dalam diri seseorang sejak ia dilahirkan. Ini bisa dilihat sebagai anugerah alami yang tidak memerlukan koneksi khusus dengan leluhur atau roh tertentu. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah hasil dari karma baik atau pengalaman spiritual dalam kehidupan sebelumnya. 2. Sifat dan karakteristik. Innate talenta. Kekuatan ini adalah bagian dari sifat dasar individu dan biasanya sudah terlihat sejak usia dini. Anak-anak dengan bakat ini mungkin menunjukkan tanda-tanda khusus seperti intuisi yang tajam, kemampuan telepati, atau kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Universal abilities. Kekuatan batin alami cenderung lebih universal dan bervariasi dibandingkan dengan kekuatan yang diturunkan dari leluhur. Mereka mungkin memiliki kemampuan seperti telekinesis, precognition, atau kemampuan untuk memanipulasi energi. Perkembangan alami. Bakat ini dapat berkembang secara alami seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Namun, seperti halnya semua bakat, mereka bisa diasah dan diperkuat melalui latihan dan dedikasi. 3. Manifestasi. Pengalaman spontan. Kekuatan ini sering dimanifestasikan melalui pengalaman spontan seperti mimpi yang menjadi kenyataan, firasat yang akurat, atau kemampuan untuk menyembuhkan tanpa pelatihan formal. Fleksibilitas dalam penggunaan. Karena tidak terikat pada ritual tertentu, orang dengan bakat alami ini dapat menggunakan kemampuan mereka dengan lebih fleksibel dan dalam berbagai situasi. Perbandingan dan kontras. 1. Sumber kekuatan. Titisan leluhur. Kekuatan ini berasal dari hubungan spiritual dengan leluhur dan sering memerlukan pemeliharaan melalui praktek-praktek khusus. Bakat sejak lahir. Kekuatan ini adalah bagian dari diri seseorang dan tidak bergantung pada hubungan eksternal dengan leluhur atau entitas spiritual lainnya. 2. Proses pengembangan. Titisan leluhur memerlukan pelatihan, ritual, dan bimbingan dari guru atau pemimpin spiritual untuk mengasah dan memanfaatkan kekuatan ini. Bakat sejak lahir. Meskipun dapat dikembangkan melalui latihan, bakat ini cenderung lebih mudah berkembang secara alami dan spontan. 3. Fleksibilitas dan aplikasi. Titisan leluhur.
biasanya memiliki aplikasi yang lebih terfokus dan spesifik, sering digunakan dalam konteks spiritual atau komunitas tertentu. Bakat sejak lahir, lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai situasi, dari kehidupan sehari-hari hingga pekerjaan profesional. Kekuatan batin titisan leluhur dan bakat kekuatan batin sejak lahir adalah dua bentuk kemampuan luar biasa yang memiliki asal-usul, sifat, dan manifestasi yang berbeda. Meskipun keduanya memberikan kemampuan luar biasa kepada pemiliknya, mereka berkembang dan digunakan dengan cara yang unik. Memahami perbedaan ini tidak hanya membantu individu dalam mengenali dan mengembangkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga memperkaya perspektif kita tentang keragaman kemampuan batin dalam budaya dan spiritualitas manusia. Terima kasih telah menonton channel Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.